Stardust Streamway, yokoso. Oke, selamat datang kembali ya di video pembahasan tentang Resident Evil Village. Tapi kali ini gue gak akan membahas tentang Resident Evil Village doang, tapi gue akan sedikit membandingkan dengan dua versi remake sebelumnya, yaitu Resident Evil 2 Remake and Resident Evil 3 Remake. Dan alasan kenapa Resident Evil Village lebih bisa diterima dan lebih baik daripada Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 Remake. So, kita langsung saja ke pembahasannya. Jelas sekali bahwa Resident Evil Village ini merupakan serial lanjutan atau sequel dari Resident Evil Biohazard. Atau bisa dibilang ini merupakan Resident Evil 8, series ke-8 yang bersifat angka. Otomatis ceritanya harus canon dari Resident Evil 0 sampai Resident Evil 7. Tidak seperti Resident Evil Revelation yang terkadang hanya bercerita spin-off dan juga film-film CGI-nya yang kadang tidak ada sangkut pautnya dengan game sama sekali atau bahkan ceritanya di waktu yang berbeda. Jadi seperti ini, kita harus membicarakan dulu dari segi komposisi yang ada di dalam gamenya. Resident Evil Village ini menampilkan pemeran utama baru ya, bisa dibilang, karena debutnya di Resident Evil Biohazard, yaitu Ethan Winters dan Mia Winters sebagai protagonis utama, dan juga diselingi dengan karakter lawas yaitu Chris Redfield, yang bisa dibilang itu untuk menarik pasar RE lama aja. Si Chris itu cuma bertindak sebagai marketing. Intinya ceritanya ada di Ethan dan Mia. Walaupun memang si Chris ini menjadi cerita canon dan ada kesinambungannya dengan RE sebelumnya, seperti hubungan The Connection dengan Umbrella dan juga hubungan antara Chris dan juga BSAA atau bahkan dengan Blue Umbrella yang baru. Jadi seperti itu. Bedanya dengan Resident Evil 2 dan Remake, Resident Evil 2 dan 3 Remake itu tidak memiliki wawasan yang luas karena memang mereka terpaku pada game yang sudah ada, yaitu Resident Evil 2 dan Resident Evil Nemesis. Jadi unsur yang dipakai merupakan unsur yang ada pada game sebelumnya, dan resiko untuk kegagalan dari Resident Evil yang remake, versi remake ini memiliki kegagalan setingkat 50% sampai 70% karena ini memang pasti menarik pasar RE lama, player-player lama banget, bahkan yang sekarang udah dewasa atau bahkan udah tua itu bakal ketarik semua gara-gara versi remake ini. Kalau misalnya provider sampai gagal dalam mengembangkan versi remake, maka resikonya sudah sangat jelas, gamenya menjadi tidak laku secara besar. Kita bisa melihat komentar positif dari Resident Evil Village pada saat orang pertama memainkannya karena memang ceritanya yang fresh dan melanjutkan dari Resident Evil 7 dengan unsur-unsur baru yang bahkan tidak pernah ada atau belum ada dari versi sebelumnya. Sedangkan Resident Evil 2 Remake dan 3 Remake ini menggunakan RE engine sama seperti Resident Evil 7, bahkan di enhance lebih bagus. Karakternya seperti Jill Valentine, Leon, Claire, dan Ada Wong ini tersaji dengan rapi, bagus banget, apik banget, dan sangat memanjakan mata. Tapi memang tidak dibarengi dengan story yang sesuai atau bahkan terkesan di nerf atau dikurangi dari versi aslinya. Contoh besar kita bisa lihat dari Resident Evil 3 Remake, di mana memang durasinya pendek banget dan ada beberapa mini boss dan juga segmen yang dihilangkan, dan bahkan segmen kecil pun yang hilang dari versi remake ini diprotes oleh para player. Dan juga dari Resident Evil 2 yaitu ketidakkonsistenan dari ending. Jadi seperti yang kita tahu, Resident Evil 7 itu memiliki dua ending. Yang pasti ada satu ending yang memang canon, yaitu pada saat kita memilih Mia atau Zoe. Kayak kita ke ending yang canon itu kita harus memilih Mia, sedangkan Zoe itu ending yang bad ending. Nah, Resident Evil 2 itu memang menganut sistem seperti itu, yaitu perjalanan kita mau mulai dari mana itu akan menentukan endingnya seperti apa. Tetapi memang dua-duanya happy ending sih. Kalau kita mau mulai dari Leon dulu, nah mungkin ceritanya nanti akan seperti ini, segmennya bosnya akan seperti ini. Sedangkan kalau misalnya kita mau mulai dari Claire dulu, maka segmen dan juga perjalanan juga akan berubah. Nah, ini berimbas pada ketidakkonsistenan, di mana bos yang disajikan yaitu William Birkin disajikan dengan bagus bentukan monsternya, tapi dilawan oleh dua orang di waktu yang sama. Nah, bagaimana bisa gitu loh.
Tidak seperti Resident Evil 2 sebelumnya, ya Resident Evil yang dulu ya, itu memiliki sistem konsisten, dimana kalau misalnya kita memilih Leon dulu, ya udah nanti bos yang sesekian akan dilawan oleh Claire, dan juga tidak bisa dilawan oleh Leon lagi kecuali kita memainkan dari awal dengan Claire seperti itu. Itu saja diprotes oleh beberapa player, dan juga Capcom sudah menegaskan, dan gue mungkin juga sudah sangat mengerti dengan apa yang mau dimaukan Capcom. Jadi kita disuruh menentukan ending kita sendiri seperti apa, karena kan dua-duanya happy ending yang tadi gue bilang, dua-duanya happy ending sama juga, ya udah kita tentuin aja gitu lu maunya seperti apa. Nah, karena kita sudah terikat dengan namanya nostalgia dan disajikan dengan hal baru seperti ini, kita cenderung menolaknya dan tidak menerimanya. Makanya rating Resident Evil 2 sometimes turun, dan juga penjualannya jadi kurang ya. Sama seperti Resident Evil 3 Remake dengan konsep Nemesis yang baru dan juga bentukannya yang baru juga, tetapi dengan ending dan perjalanan yang cukup pendek ya bisa dibilang, enggak seperti Resident Evil 3 yang Nemesis dulu. Jadi terkesan gamenya ini rada memaksa, dan juga kalau perlu kalian tahu Resident Evil 3 Remake ini merupakan hybrid banget untuk kru-kru dan casting-castingnya. Yang bekerja di belakang layar monitornya itu memang random parah ya, nggak terikat sama satu. Oh ya udah Capcom berarti karyawan Capcom semua, nggak, ini sini rada campur-campur, rada politiknya gue juga rada ribet, jadi gue malas ngejelasinnya juga. Pokoknya di sini memang untuk krunya yang bekerja di balik layar itu memang rada complicated, ada unsur politik tersendiri dari mereka lah gitu. Nah, itulah yang membedakan Resident Evil Village kenapa bisa diterima banget. Padahal kalau kita lihat dari segi karakter, Claire, Leon, Ada, terus juga ada Jill, dan Nemesis itu sendiri itu lebih terkenal dan lebih ikonik bahkan di versi live action ada. Tetapi untuk sekarang kita malah lebih menyukai Chris Redfield dan juga Ethan, yang karena kita tahu Ethan ini kan karakter baru, dan juga pada penasaran developernya seperti apa, juga kita penasaran sama wajahnya. Jadi memang itu yang membuat Resident Evil Village baru kesannya, dan juga dapat diterima oleh masyarakat luas karena tidak terikat juga dengan unsur nostalgia. Jadi player-player lama itu tidak akan merasakan yang namanya, aduh ini Ethan nih kayak apa, orangan dulu gak nih ya, kayak sama gak ya kayak versi dulu, nggak ada. Paling mereka lihatnya dari Chris-nya aja. Nah, Chris di versi Resident Evil Village itu juga memiliki unsur nostalgia, di mana kita sini kan dipaksa untuk full action dari Chris ini, di mana semua persediaan peluru dan apapun sudah tersedia, kita tinggal hanya menembak-nembak saja dan mengalahkan musuh sampai kita ke tempat final boss, yaitu Mother Miranda ya. Nah, di sini memang di Resident Evil 5 dan 6 kita sudah terbiasa dengan Chris yang seperti ini. Bahkan di Resident Evil 6 itu Chris sampai gila-gilaan kan. Makanya ketika Resident Evil Village menampilkan Chris yang seperti ini, kita bisa menerimanya dengan baik, karena memang kita sudah tahunya tuh kalau Resident Evil tuh menjadi game survival shooting ya dari sejak Resident Evil 6. Nah, jadi untuk Chris memang kita bisa terima, tapi orang kebanyakan ngoceh kenapa Resident Evil itu jadi game shooting dan survival shooting ya. Karena memang unsur horornya kan hilang sejak Resident Evil 6 ya, terutama karena chapter si Chris juga, walaupun penggambarannya sudah bagus kan. Nah, maka dari itu di versi Village ini diubah. Jadi kalau segmen Ethan itu kita bakal full menderita banget, full pokoknya abis lah, kita dipaksa banget untuk down parah mentalnya. Wah, semua mental, fisik semua dibikin down. Sedangkan di Chris kita diberi kayak refreshing, enak banget gitu. Gue juga cukup kaget dengan versi Resident Evil Village ini ya, berbeda banget dengan DLC Not the Hero, dimana di versi Not the Hero Chris itu di difficulty paling tinggi masih cukup menderita dalam bidang peluru dan juga kapasitas amunisi. Sedangkan di Resident Evil Village kita terkesan bebas, walaupun dalam versi hardcore dan juga Village of Shadow bahkan peluru kapasitasnya bisa mencapai 600. Itu gue cukup kaget ya untuk melawan Lycan yang hanya sesedikit itu. Jadi kita lebih cenderung explore menggunakan Chris itu nanti di Resident Evil 8 atau Resident Evil Village. Sama seperti di Not the Hero sih, lebih banyak explore dulu gitu. So sekian aja untuk pembahasan gue kali ini, memang gak terlalu panjang ya, karena gue cuma pengen membandingkan Resident Evil Village dengan dua versi dari Resident Evil Remake, yaitu Resident Evil 2 Remake dan Resident Evil 3 Remake. Karena memang banyak banget yang
bingung, dan termasuk gue juga bingung karena banyak banget karakter penting, karakter yang memang ikonik, tapi cenderung di sini mendapatkan treatment yang kurang. Sedangkan karakter baru mendapatkan development yang bagus, yaitu salah satu udah gue sebutkan tadi kan, ada masalah dengan bidang internal dan juga mungkin dengan ada unsur nostalgia, dimana tidak bisa menerima cerita baru atau memang diperbaharui gitu loh. So, terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan game dan film selanjutnya. Goodbye guys.